Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 281 sampai bab 290. Jack menyalakan sebatang rokok dan menghisapnya perlahan sebelum dia berbicara dengan santai. Aku tidak pernah menyangka kamu akan bergaul dengan kutu seperti itu, Sena. Berkomplot untuk mencuri uang dari ayah dan ibu. Betapa bodohnya kamu. Bodoh. Sena menjadi marah ketika dia mendengarnya. Kamu hanya seorang militer. Aku tahu kamu seorang pejuang yang terampil. Ben telah memberitahuku sebelumnya. Lalu apa? Kamu hanya seorang pengawal. Kamu tidak sehebat itu. Dia merentangkan tangannya di sini. Bagaimanapun, saya tidak punya uang dan saya butuh uang. Dan saya ingin mendapatkan uang. Apakah saya salah? Dia melanjutkan. Saya tidak berpikir saya bodoh. Saya mendapat $760.000 dari lot terakhir saja. Bukan. Karena Jack sudah mengetahuinya, Sena memutuskan untuk membuang semua kepura-puraan. Apakah kamu mengerti? Jadi apa yang dapat kamu lakukan padaku? Akan lebih baik bagimu untuk tetap tinggal. Kamu hanya menggali kuburanmu sendiri dengan datang ke sini. Kamu sudah bersama Ben begitu lama sekarang. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki perasaan seperti itu? Kemarahan muncul dalam diri Jack. Meskipun dia tidak banyak berbicara dengan Ben, dia dapat melihat bahwa Ben benar-benar menyukai Sena dan berniat untuk menikahinya. Perasaan. Apa artinya perasaan? Apakah mereka memberiku makan? Sena melipat tangan di depan dada. Senyum kejam menghiasi tepinya. Dia hanya alat. Jika dia bukan gamer yang fantastis. Dan jika saya sendiri tidak tertarik pada game, saya akan mencampakkannya sejak lama. Namun, dia dengan cepat memikirkan sesuatu. Jack datang ke sini sendirian. Apakah itu berarti dia tidak memiliki banyak bukti tentangnya? Akan lebih baik jika Jack mati saja di sini, dan identitasnya tidak akan terungkap. Lebih jauh lagi, ada kemungkinan dia bisa menipu $3 juta itu ke tangannya. Tentu saja, kedua Porsche itu juga bernilai cukup mahal. Akan lebih baik jika dia bisa menjualnya. Tuan Muda Howard, Anda tidak bisa membiarkan bajingan ini meninggalkan tempat ini hidup-hidup sekarang karena dia ada di sini, katanya sederhana ketika dia memikirkan semua ini. Penutup saya akan meledak jika tidak. Sepertinya kamu masih berniat menggunakan Ben itu. Tuan Muda Howard berkata sambil tersenyum. Wah, tentu saja. Itu akan menjadi yang terbaik jika penyamaranku tidak terbongkar. Bagaimana jika itu berguna nanti? Kata Sena sambil tersenyum. Jangan khawatir tentang itu. Dan kamu bahkan tidak perlu menyebutkannya. Bajingan itu memukuli 4 orang kita. Dia tidak akan lolos hari ini. Selain itu, dia merusak skema besarku hari itu. 3 juta hanya dalam jangkauan kita. Dan bajingan kecil ini harus menghancurkan semuanya. Sudah 2 tahun sejak saya, Ruben Howard, keluar untuk berbisnis. Dan ini pertama kalinya saya merasakan kegagalan. Ruben meretakkan dan mengamati sekeliling. Sepetak hutan ini tidak terlalu buruk. Dan cukup terpencil. Itu akan menjadi tempat yang bagus untuk kuburannya. Aku di sini hanya untuk $3,8 juta. Tapi sepertinya aku harus mengalahkan kesombonganmu dengan menghancurkan beberapa orang di sekitar sini. Jack terkekeh. Dia membuang rokok itu ke tanah dan mematikannya. Bunuh dia. Ruben mengulurkan tangannya. Menyatakan perintahnya. Kamu hanya seorang tentara. Kamu pikir kamu apa? Tuhan, hari ini. Brengsek. Kamu punya pilihan untuk mengambil jalan keluar yang mudah. Namun kamu malah memaksakan dirimu ke neraka. Dalam sekejap, 7 atau 8 gerutuan mengelilingi Jack. Bos, pasangan tua itu tidak pernah punya 3 juta. Itu hanya kertas bekas dan barang-barang seperti itu di kantong. Tidak ada uang. Bajingan ini memikat kita ke dalam perangkap. Salah satu pria yang telah mengalahkan sebelumnya datang ke hadapan Ruben. Melaporkan semuanya dengan sangat keras. Kau cukup pintar, bajingan. Ruben menyuguhkan seringai dingin. Matanya tidak mengandung apa-apa selain racun murni. Sebaiknya kau pastikan dia berdetak sampai mati 10 kali lipat. Tidak mungkin. Itu palsu. Sena menjawab. Dia mengira dia bisa menipu $3 juta ketika dia kembali. Dia tidak pernah berharap itu palsu. Dengarkan aku. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut dan memohon untuk hidupmu sekarang.
Gerutuan itu sangat arogan. Mereka memiliki banyak pria. Dia tidak percaya bahwa mereka tidak bisa mengurus satu orang. Tamparan. Dalam sepersekian detik, Jack tampaknya telah beraparate sebelum beraparate. Kemudian dengan jentikan tangan, dia melayangkan melayang ke sisi wajah si gerutuan. Gerutuan itu menarik napas dengan tajam. Itu terlalu cepat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan dia mendapat isyarat. Dia menjepit. Bersiap untuk meninju Jack. Orang-orang lain melompat ke depan. Namun Jack hanya menggenggam lengannya dalam sekejap. Dan dengan ayunan yang kuat, gerutuan itu dikirim secara spiral ke orang-orang yang melonjak ke depan. Kemudian Jack melepaskan cengkeramannya. Dan gerutuan itu terbang. Menabrak pohon di sekelilingnya. Menyemburkan darah dari mulutnya saat dia mendarat di tanah dengan suara keras. Sekelompok orang lemah. Aku merawatmu dengan baik setiap hari. Dan kamu masih tidak berguna. Ruben mengerti bahwa Jack bukanlah orang yang mudah dikalahkan ketika dia melihatnya. Kalian semua, tangkap dia, katanya sembarangan. Kumpulkan dia. Jelas itu tidak cukup. Di sini, semua orang kecuali Sena dan Ruben menariknya menuju Jack. Orang-orang dari sebelumnya bangkit dari tanah dan berinvestasi ke arah Jack juga. Sepertinya aku benar-benar harus membunuh beberapa dari kalian. Jack menghela napas. Gerutuan yang tadi dilempar ke pohon kini tergeletak di tanah. Memancarkan darah. Tidak bisa bangun. Dia berpikir bahwa ini akan cukup untuk menakut-nakuti kelompok ini dan memaksa bos untuk memberikan uang. Jelas bahwa dia terlalu naif. Kelompok ini tidak akan menyerah begitu saja. Patah, patah, patah. Jack mematahkan leher 7 atau 8 orang secara berurutan. Orang-orang yang tersisa berhenti di jalur mereka ketika mereka melihat mayat di tanah. Bos, sepertinya mereka sudah mati. Salah satu pria berlari dan meletakkan jari-jarinya di bawah hidung rekannya sebelum mengucapkan kata-kata itu. Mereka tidak sama. Mereka sebenarnya bukan bagian dari Dewa Naga. Mereka hanya menyukai balap drag. Lagi pula, mereka tidak terlalu takut pada apapun di bawah kepemimpinan Ruben. Setelah berkali-kali mereka berhasil merebut barang-barang, mereka menjadi lebih berani. Sekelompok orang ini dijuluki perampok sepeda motor. Siapapun yang tahu siapa mereka, tidak berani memprovokasi dan menyinggung mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa veteran militer ini akan tiba-tiba muncul, dan dia akan menjadi petarung yang sangat terampil. Dia juga berani membunuh beberapa orang dalam sekejap. Biasanya, mereka akan mengambil pisau untuk memotong beberapa anggota badan. Tetapi mereka tidak pernah membunuh pun sebelumnya. Tentu saja, mereka ketakutan ketika melihat ini. Beberapa pria sangat ketakutan sehingga kaki mereka gemetar. Apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai penurut? Ruben berlari ke bagian belakang sepedanya dan mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke Jack. Aku tidak pernah berharap kamu menjadi yang terbaik ini. Pang, katanya. Sepertinya bawahanku yang tidak berguna itu tidak cocok untukmu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan acuh tak acuh. Tapi aku punya permainan dalam pikiranku. Apakah kamu pikir kamu lebih cepat? Atau akankah peluruku lebih cepat? Kamu luar biasa, bos. Salah satu mata gerutuan itu menari dengan kegembiraan yang gila ketika dia melihatnya. Bunda itu berani memukuliku. Dan dia membunuh begitu banyak orang kita. Kita akan mengajarkannya arti tanpa ampun. Hari ini. Jangan khawatir. Aku tidak akan menghabisinya dalam satu tembakan. Aku akan menembak dengan kakinya dulu. Lalu keduanya. Aku akan membiarkan dia merasakan sakitnya sebentar. Lalu kita akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelahnya. Ruben tersenyum. Namun, dia dengan cepat terpana di tempatnya. Itu karena Jack benar-benar membungkuk dan mengambil 2 batu. Pria lain memandang sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mengambil 2 batu kecil akan bermanfaat bagimu? Pang. Ruben tersenyum dingin. Pertama kali aku melihat sesuatu seperti ini. Aku sudah mengamatikan pistolku padamu. Dan kamu mengambil 2 kerikil. Apa maksudnya? Tentu saja mereka berguna. Meskipun aku tidak takut bahkan jika aku tidak menggunakan batu. Aku masih ingin bermain-main denganmu juga. Jack berkata dengan ringan seolah dia tidak peduli dengan pria lain. Tidak buruk. Ruben tertawa dan menembaki paha Jack. Dalam sekejap mata, Jack mencengkeram ke depan. Kedua lempar itu melesat ke depan. Salah satu batu kebetulan mengenai peluru, membelokkannya. Batu lainnya langsung mengenai salah satu jari Ruben. Ruben menjerit. Jari yang terkena langsung patah. Seperti terkena peluru. Setengah dari jari itu jatuh ke tanah. Rasa sakit yang tiba-tiba membuat Ruben berteriak kesakitan. Pistol terlepas dari cengkeramannya dan jatuh ke tanah juga. Bos,
Tuan muda, orang-orang yang masih menatap situasi itu, dengan mata terbelalak, bertanya-tanya apakah ini nyata. Bunuh dia. Ruben melihat pistol di tanah, lalu berbalik ke arah salah satu anak buahnya di sisinya. Ambil pistol itu dan bunuh bajingan itu. Dia menggeram. Pria itu segera membungkuk untuk mengambil pistol. Tubuhnya masih dipenuhi kejutan. Dia tidak tahu apakah itu kebetulan bahwa rok pang itu terkena peluru. Mengenai jari Ruben, mereka tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Mereka membayangkan peluru itu memantul dan kebetulan menemukan bekasnya di jari Ruben. Sementara Ruben berteriak, Jack sudah melaksanakan tugasnya. Dia dengan cepat mencapai pria itu dengan kecepatan seekor citah. Tangan pria itu bahkan tidak mencapai pistol ketika Jack menendangnya. Jack kemudian membungkuk dan dengan cepat menyambar pistol, berdiri dan mengarahkan laras ke kepala Ruben. Saat ini, Ruben sangat kesakitan hingga keringat dingin mengucur di dahinya. Darah mengalir di tangan. Namun, dia tidak memikirkan luka di tangannya. Dialah yang mempromosikan pistolnya tetapi dalam beberapa detik, pistol yang sama itu malah diarahkan ke kepalanya. Pergantian meja yang tiba-tiba ini membuat otaknya mati rasa. Bos, bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang yang tersisa ketakutan. Tidak tahu harus berbuat apa. Dua dari pria itu sangat takut sehingga mereka ingin pergi. Tetapi mereka takut bahwa meskipun Jack tidak membunuh mereka ketika mereka melarikan diri, Dewa Naga juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Dewa Naga adalah kekuatan yang kuat. Mereka adalah masyarakat bawah tanah. Namun kekuatan mereka menghalangi bahkan para bangsawan untuk memprovokasi mereka. Kau akan menyesali keputusanmu jika kau membunuhku. Brengsek. Sudah kubilang. Aku putra Master Howard, Grandmaster Dewa Naga. Pada saat ini, meskipun Ruben ketakutan, dia masih menunjukkan tulang punggungnya. Tidak mau menyerah. Dewa Naga, dahi Jack berkerut. Memikirkan kejadian masa lalu. Saudara Scar dan Ned dan orang-orang mereka, yang berjumlah sekitar 200 orang. Bukankah dia sudah membunuh mereka semua? Dia tidak pernah berpikir bahwa bos perampok sepeda motor akan menjadi anak dari Grandmaster, Master Howard. Kebetulan sekali. Dada Ruben mengendur lega saat melihat Jack tidak berbicara. Sepertinya Jack ketakutan sekarang. Lagi pula, tidak ada yang mendengar nama Dewa Naga dan mengaku tidak takut. Ada apa? Takut? Karena kamu takut. Berikan saja pistol itu padaku. Brengsek. Ruben tersenyum. Lalu berbicara. Kau pikir aku bodoh? Kata Jack dingin. Itu lucu. Pang ini benar-benar berpikir. Berpikir untuk menggunakan nama Dewa Naga untuk menakut-nakutinya agar memberikan pistolnya. Itu akan seperti menggali kuburnya sendiri. Ayahku tidak akan pernah memaafkanmu jika kamu membunuhku. Mempertimbangkan untuk berpikir ini baik-baik. Ruben menyunggingkan senyum ceria dan berbicara. Aku hanya ingin mendapatkan 3,8 juta kembali. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu ingin membunuhku. Dari kelihatannya, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Jack tersenyum dingin sebelum melanjutkan. Katakanlah aku membunuhmu dan semua orang di sini. Apakah ayahmu benar-benar akan mengetahui bahwa aku yang melakukannya? Kamu bisa mencoba jika kamu tidak percaya. Ruben terkekeh dan berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa setelah keluar kota dengan sepeda bawahanku, tidak akan ada saksi di sepanjang jalan? Tidak buruk, Jack menampilkan. Itulah mengapa tindakan terbaik adalah dengan menghapus seluruh geng Dewa Naga, kan? Kalau tidak, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setelah mengatakan itu, Jack mengarahkan pistol ke paha Ruben dan melepaskan tembakan. Ruben menjerit kesakitan dan jatuh tersungkur. Semua warna keluar dari wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bajingan ini begitu kejam, menembak lurus ke arahnya. Orang-orang yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka menjerit. Mereka berputar dan pergi. Mereka merasa bahwa Jack yang berdiri di depan mereka secara praktis adalah orang gila. Dia tidak takut mati lagi. Dia adalah mesin pembunuh yang hidup dan hiruk-pikuk. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melewati batas membunuh orang lain. Siapa yang mengira bahwa Jack telah berkali-kali melawan kematian? Dibandingkan dengan Jack, mereka hanyalah ikan kecil. Jack melepaskan tembakan. Tembakannya terdengar di seluruh hutan. Orang-orang itu semuanya jatuh ke tanah dalam diam. Keterampilan Jack dengan pistol praktis seperti dewa. Sena menjerit ketakutan. Itu karena hanya dia dan Tuan Muda Howard yang tersisa. Pada saat itu, laras pistol Jack diarahkan ke arahnya. Tuan Muda Howard sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Sentakan rasa sakit melonjak di kakinya. Dia mengatupkan giginya. Namun, dia tidak peduli tentang semua itu sekarang. Dia lebih khawatir Jack akan benar-benar membunuh mereka semua.
Hari ini, dia bertemu dengan seorang pria yang benar-benar tidak takut apapun. Jangan-jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Aku hanya ingin uang. Aku bergabung dengan geng mereka untuk mendapatkan uang. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku pacar Ben. Aku mohon padamu. Kamu akan menjadi saudara iparku jika aku menikahi Ben. Kami adalah keluarga. Sena sangat ketakutan sehingga dia terjatuh dan memohon. Kepanikan murni memenuhi ekspresi. Pergi dari sini. Keluar dari pandanganku. Setelah Jack berpikir sebentar, dia menambahkan, jangan bernapas dengan kata pun tentang apa yang terjadi hari ini. Aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang menyakitkan jika kamu tidak melakukan itu. Aku akan pergi dari pandanganmu. Sena ketakutan karena akalnya. Dia dengan cepat berlari, naik ke sepeda, dan pergi. Tuan Muda Howard, kan? Apakah Jack berani membunuhmu? Apa pendapatmu tentang kalimat ini sekarang? Senyum tanpa malu-malu tergantung di wajah Jack. Dia berkata, Anda bisa saja mengembalikan saya 3,8 juta ketika saya pertama kali bertanya. Tapi sekarang, aku akan memberi. Tolong mengecewakan aku. Aku mohon. Ruben berlutut di depan Jack, memohon untuk hidupnya yang tertidur. Dia baru menyadari betapa bodohnya dia memprovokasi seorang veteran sekarang karena dia telah mengalami kekejamannya secara langsung. Baiklah, aku akan mengampunimu. Tapi teleponlah ayahmu tersayang dan minta dia untuk mengirim lebih dari 3,8 juta dolar sekarang. Itu harus 3,8 juta. Tidak kurang. Aku akan pergi bersama. Biarkan aku menerimamu dulu. Lebih baik kamu tidak memainkan trik kotor. Bagaimanapun, itu akan sia-sia. Dan kamu tidak ingin Dewa Naga mendapat masalah. Jack melanjutkan dengan nada malas. Paha Ruben terluka parah. Darah praktis menyembur keluar dari luka tembak. Dia berjalan menuju pohon besar dan berdiri di bawahnya. Menyalakan sendinya dengan santai dan santai. Dia tidak akan berbelas kasih terhadap mereka yang pantas mati. Harapan dan kegembiraan yang halus muncul dalam diri Ruben saat dia melihat Jack berjalan pergi. Dia diberi kesempatan untuk menelepon juga. Ruben segera mengeluarkan ponselnya dari saku dengan tangan berlumuran darah, memutar nomor telepon ayahnya. Ayah, aku desah. Cepat datang dan selamatkan aku. Ruben menangis di teleponnya begitu Howard mengangkat telepon itu. Ada AB asterisk start bernama Jack White. Dia ingin membunuhku. Ayah, dia hanya akan menyelamatkan seumur hidup jika kamu membawakannya uang tunai 3,8 juta dolar. Kalau tidak, aku akan mati. Apa? Di ujung telepon yang lain, Tuan Howard membanting meja mendengar kata-kata putranya dan tiba-tiba berdiri dari kursinya. Apa-apaan ini? Siapa Jack White ini? Beraninya dia. Apakah dia menggali kuburnya sendiri? Tidak lama kemudian, pikiran terlintas di benaknya dan dia berkata, aneh anakku. Kamu diculikkan. Jika itu pelacakan, tidak mungkin pelacakannya hanya meminta 3,8 juta dolar. Kamu harus bernilai lebih dari 1 dolar, miliar. Ruben menoleh. Kenapa ayahnya masih kesal dengan jumlah saat nyawa anaknya dipertaruhkan? Ruben berbisik ke telepon. Takut Jack tidak sengaja mendengarnya. Ayah, situasi sebenarnya adalah... Dia menjelaskan. Setelah menjelaskan kepada Master Howard, Ruben melanjutkan. Ayah, kaki saya tertembak. Banyak berdarah dan masih berdarah. Saya tidak tahan lebih lama lagi jika Anda tidak mengirim bantuan sekarang. Baiklah, anakku, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tuan Howard menjawab, dan kemudian segera memerintahkan anak buahnya, bajingan. Kirim 300 orang untuk mendapatkan Tuan Muda Howard dan kita harus memberitahu Bestart itu konsekuensi melawan Dewa Naga. Tuan Howard menggertakkan giginya. Dia merasa akan meledak karena marah. Beraninya veteran ini memprovokasi anak buahnya, dan bahkan menembak dalam jumlah besar. Ini bukan yang terburuk. Berita yang paling menghancurkan adalah bahwa veteran ini tidak bergeming bahkan setelah mengetahui bahwa orang-orang itu milik Dewa Naga dan Ruben adalah tuan muda dari Dewa Naga. Pang ini menganggap enteng klan Dewa Naga. Tidak, jangan. Meskipun Ruben sangat ingin membunuh Jack sekarang, dia bukan orang bodoh. Dia langsung menjawab, tidak. Anda tidak dapat mengirim orang sebanyak ini. Anda akan membangunkan serigala yang sedang tidur. Kami berada di hutan di luar kota. Dan bagaimana jika dia melihat orang-orang ini dari jauh, dan langsung menembak saya, dan kemudian lari ke hutan? Orang-orang kita tidak akan menemukan siapapun pada saat mereka tiba. Aku akan mati sia-sia. Master Howard menahan napas, mendengarkan kata-kata Ruben. Dia dalam keadaan panik sebelumnya, hanya ingin menyelamatkan anak, dan membiarkan Bestart mengetahui konsekuensi dari klannya, tetapi tidak mempertimbangkan hal ini.
Untungnya, putra pintarnya mengingatkannya akan hal itu. Ruben benar. Jika Bestart itu melihat begitu banyak orang di dekatnya ke arah mereka, dia mungkin akan membunuh Ruben karena ketakutan. Setelah beberapa saat berpikir, dia kemudian berkata, bagaimana kalau aku mengirim 5 macan Dewa Naga? Mereka semua adalah petarung yang terampil. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk menyelamatkanmu. Ada total 6 pria yang terampil namun ganas di Dewa Naga. Salah satu dari mereka cukup mahir untuk mengalahkan 100 sendirian dan bahkan ratusan untuk beberapa dari mereka. Mereka secara luas dikenal sebagai 6 harimau dari Dewa Naga. Namun Scar menghancurkan baru-baru ini dan sekarang hanya tersisa 5 harimau. Ruben benar-benar percaya bahwa jika 5 macan datang ke sini, Jack akan mati. Lebih baik membawa uang tunai juga, untuk mencegah hal buruk terjadi. Ruben menasihati ayahnya setelah memikirkan masalah ini. Setidaknya uang itu akan membuat Jack lengah. Itu akan membuatnya berpikir bahwa kita benar-benar menggunakan uang itu untuk menukar nyawaku. Kalau tidak, aku takut aku akan segera menjadi mayat ketika Jack tidak melihat uangnya. Ruben akhirnya menutup telepon setelah beberapa kata lagi. Tuan Muda Ruben, apa yang membuat panggilan telepon Anda begitu lama? Anda tidak akan mencoba apapun sekarang, bukan? Saya sudah menyuruh Anda untuk membawakan saya uang tunai 3,8 juta dolar itu. Anda tidak akan meminta bantuan sekarang, kan? Jack memperhatikan panggilan telepon itu berlangsung beberapa saat sebelum dia menutup telepon karena itu pertanyaannya. Bagaimana saya bisa? Saya hanya memerintahkan mereka untuk membantu mengatur 3,8 juta dolar itu untuk Anda. Jangan khawatir. Mereka akan segera tiba. Ruben segera menjawab sambil panik. Benarkah? Akan kutunjukkan apa yang terjadi jika kau berbohong padaku. Setelah Jack membuat pernyataan dingin itu, dia benar-benar melemparkan pistolnya ke arah Tuan Muda Ruben. Aduh, pistol itu mengenai paha Ruben yang membuatnya marah. Dia segera mengambil dan ingin melemparkannya kembali ke sana kemari. Sialan, jangan berani-beraninya melewati batas. Ruben berhenti ketika dia mengatakan itu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Jack telah melemparkan pistol ke arahnya. Anda benar-benar memiliki keinginan mati. Anda benar-benar melemparkan pistol saya. Ruben merasa gembira. Rupanya Jack tidak terlalu memperhatikan ketika dia melemparkan pistol itu. Dia segera mengarahkan pistolnya ke Jack lalu berkata, "Jangan bergerak. Jangan berani-berani mengambil kerikil. Jika kamu berani menggerakkan otot, aku akan menghabisimu." Jack tertawa saat melihat ekspresi Ruben. Dia kemudian berdiri, mati. Ketika dia melihat Jack bergerak, Ruben khawatir dia akan mengambil kerikil lagi. Jadi dia segera mengarahkan pistol ke Jack dan menarik pelatuknya 2 kali. Namun, dia teringat pada detik berikutnya. Tidak ada peluru di dalamnya. Apa? Tidak mungkin. Ekspresi Ruben berubah sangat pahit karena ini adalah kesempatan besar untuk membunuh Jack. Dia tidak pernah menyangka tidak akan ada peluru di pistolnya. Tuan Muda Ruben, apakah Anda pikir saya akan melemparkan pistol itu kepada Anda jika ada peluru di dalamnya? Jack tertawa sambil menggeliat. Dia kemudian berkata, "Saya masih menguji Anda. Saya tidak berharap Anda gagal begitu spektakuler." Ruben hampir pingsan karena marah. Bocah ini terlalu jenaka. Untungnya, dia tidak memukulnya. Setelah menghabiskan sebatang rokok, dia dengan sabar menunggu di samping. Tidak lama kemudian, 2 SUV melaju kencang. Hanya ada beberapa orang di sini. Rupanya, Tuan Muda Ruben, Anda adalah orang yang cukup terhormat. Jack terkekeh. Namun, dia cukup sadar bahwa bagi orang-orang di klan Dewa Naga, setelah menembak kaki putra bos dan mematahkan leher, mereka tidak akan pernah menjatuhkan semuanya. Lagi pula, tidak mudah untuk menghancurkan mafia. Yah, tentu saja. Kita semua adalah pria terhormat. Jadi jelas, kami akan menghormati kata apapun yang diberikan. Ruben mencibir dalam hatinya. Rupanya hanya kematian yang menunggu anak nakal ini. Kedua SUV diparkir di perdamaian. 5 orang keluar dan 2 di masing-masing memegang kotak kulit. Mereka berlima saling menatap lalu melirik Ruben sebelum perlahan berjalan mendekat. Jack berdiri di depan Tuan Muda Ruben sambil dengan tenang menatap kelima pria itu. Dia tahu kelima pria ini bukan bajingan biasa di dalam klan Dewa Naga. Berdasarkan langkah kaki mereka dan aura samar yang memancarkan dari tubuh mereka, Jack dapat mengatakan bahwa pria kelima ini seharusnya cukup kuat. Mereka mungkin sangat mirip dengan tingkat kekuatan Scar sebelumnya. Alasan utama mengapa klan Dewa Naga bisa memiliki pengaruh yang begitu besar di Eastfield adalah karena beberapa orang kuat ini. Kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar menculik tuan muda kita.
Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang berani ini selama bertahun-tahun aku tinggal di Eastfield. Salah satu pria botak tertawa dingin. Dia kemudian melihat tumpukan mayat di tanah dan berkata, "Sepertinya keterampilan tempurmu tidak terlalu buruk, namun, semua yang telah kamu urus hanyalah sampah bagi klan Dewa Naga. Kamu akan mati ketika kamu bertemu seseorang yang benar-benar kuat." Jack terkekeh dan maju ke depan. "Kalian tidak ingin membunuhku sekarang, kan?" Dia melihat Jack beringsut lebih dekat ke Ruben dan ekspresinya langsung meredup. Meskipun kekuatan dan kecepatan mereka juga tidak diragukan lagi. Cepat tetapi jarak mereka masih cukup jauh dari Jack. Selain itu, Jack adalah pensiunan veteran dan jika dia mampu bertahan 5 tahun di medan perang, dia secara alami akan memiliki beberapa bentuk keterampilan yang mengesankan. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa dengan kemampuan Jack, pada saat mereka mencapainya, dia dapat dengan cepat membunuh Tuan Muda Ruben dalam sekejap. Terlebih lagi, Tuan Muda Ruben tampak pucat tidak manusiawi dan seluruh situasi tampak tidak terlalu optimis. Itu salah paham. Semua kecuali salah paham. Pria botak itu terkekeh sebelum berkata, "Ayo, saudara, lepaskan Tuan Muda kami dan kami akan menyerahkan uangnya kepada Anda. Toh hanya 3,8 juta dolar dan semuanya akan baik-baik saja. Nyawa Tuan Muda kami tidak hanya bernilai sebanyak ini, uang. Bagus kalau kalian melihatnya seperti ini." Jack tertawa sebelum berjalan ke arah orang-orang itu. Ketika dia melihat Jack mendekati mereka, dia langsung tercengang. Karena biasanya, bukankah seharusnya Jack memegang pisau atau pistol untuk mengancam Tuan Muda Ruben saat kedua belah pihak saling mendekat sebelum melakukan perdagangan? Namun, orang ini mengabaikan Tuan Muda Ruben dan malah mendekati mereka atas keinginannya sendiri. Jika itu terjadi, apakah mereka tidak memiliki kesempatan untuk segera membunuh pria ini? Namun, dia cukup kuat karenanya. Hasil terbaik adalah menghindari konflik langsung terhadapnya. "Ayo sekarang sobat, ambillah." Pria botak dan orang-orang di sekitarnya semuanya mengulurkan tangan ke arah sebelum menyerahkan kotak kulit kepadanya. Mereka mengerti dengan sangat jelas bahwa Jack akan menggunakan kedua tangannya untuk mengambil kedua kotak itu. Ketika kedua tangannya penuh, itu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyerang. Kemudian, Jack akan tertangkap basah. Karena kedua tangannya akan penuh, satu serangan langsung dari mereka tidak diragukan lagi akan mematikannya. Ternyata, semuanya seperti prediksi mereka. Jack tersenyum dan mengulurkan kedua tangannya lalu menerima kedua kotak itu. Saat Jack menerima kedua kotak itu, kedua pria itu mengulurkan tangan dan menarik belati dari dalam lengan baju mereka lalu menyerang pada saat yang bersamaan. Kedua belati itu diputar ke arah dada Jack. Kedua serangan mereka sangat cepat dan yang terpenting adalah seberapa sinkronnya kedua pria itu. Yang satu menyerang Jack di sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan, menutup kemungkinan Jack untuk melarikan diri. Namun, Jack memegang kendali penuh atas seluruh situasi. Meskipun kecepatan mereka sangat cepat, di mata Jack, mereka bukan apa-apa. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan kedua kotak keluar dari tangannya satu persatu. Buk, buk, dengan dua gerakan. Kedua pria itu terkena langsung oleh kotak-kotak itu saat mereka langsung ditembak. Kekuatan itu anehnya kuat. Jika ada manusia normal yang melemparkan kedua kotak itu, tidak banyak yang akan terjadi. Namun, ketika Jack melemparkan kotak-kotak kulit itu, benturan itu menembak keduanya keluar saat mereka jatuh ke tanah segera setelahnya. Pria botak yang dipukul pertama kali merasa lengannya hampir patah. Rasa sakitnya begitu hebat. Seluruh lengannya gemetar. Kekuatan yang sangat kuat. Salah satu pria yang kondisinya sedikit lebih baik segera bangkit dari tanah sambil menatap Jack dengan serius. 3 orang yang tersisa segera mengepung Jack. Oleh karena itu, orang kelima itu membuat Jack benar-benar terkepung. Tuan Muda Ruben menghela nafas lega ketika dia melihat Jack benar-benar dikelilingi. Dia berseru, "Kalian jangan langsung membunuh. Pukul dia dengan baik dan jangan berikan dia kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit." Pria botak itu tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Tuan Muda Ruben, orang ini bukan penurut. Bahkan jika kita bisa membunuh, itu akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan." Setelah Tuan Muda Ruben mendengar bahwa dia tersentak dan berkata, "Tidak mungkin, kan? Kalian kebetulan adalah 5 macan Dewa Naga. Meskipun awalnya ada 6 dari kalian, sayangnya Scar dibunuh. Klan Dewa Naga kita jelas tidak memaksa untuk tunduk pada kehendak klan lain. Pria ini adalah seorang prajurit selama 5 tahun dan siapapun yang dapat bertahan hidup di medan perang selama 5 tahun jelas tidak akan mudah menyerah. Sepertinya itu akan menjadi satu dari sejuta kesempatan untuk bertemu dengan pria seperti ini."
Seorang pria berjanggut kecil berbicara. Setelah dia selesai berbicara, dia membalik telapak tangannya dan meraih belati yang sama dari sebelumnya sebelum berkata, namun, sangat memalukannya untuk bertemu dengan kita berlima pada saat yang bersamaan. Jangan khawatir, Tuan Muda Ruben. Orang ini akan mati hari ini. Tuan Muda Ruben langsung merasa senang setelah mendengar pria berjanggut itu membuat pernyataan yang begitu percaya diri. Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian sangat menghargai kehormatan? Bukankah kalian mengatakan bahwa kalian tidak berencana untuk membunuhku dan itu hanya masalah 3,8 juta dolar? Jack tertawa kecil saat dia berbicara. Kamu harus benar-benar naif jika kamu percaya itu. Klan Dewa Naga kami telah melihat segala macam hal yang mengerikan. Kamu telah mengalahkan tuan muda kami sedemikian rupa. Apakah kamu pikir kami akan dapat membiarkanmu pergi? Pria botak itu dengan dingin berseru. Itu benar. Anda tahu. Status tuan muda kami cukup berharga dan sebenarnya 3,8 juta bukanlah masalah. Tetapi karena Anda berani menyerang anggota klan Dewa Naga kami, Anda telah menyegel nasib saat ini. Setelah pria berjanggut itu selesai berbicara, dia berjongkok sedikit di sebelah Jack, dan dengan sedikit mengirim kakinya, belati itu terlepas dari tangannya. Bilahnya berubah menjadi kilau keabu-abuan saat terbang langsung ke paha Jack. Jack dapat dengan jelas mengatakan bahwa pria itu belum berniat membunuh, atau pedang itu akan menyerangnya dengan cara yang jauh lebih mematikan. Artinya, dia hanya ingin menyiksa Jack sebelum membunuhnya. Hanya itu yang kamu punya. Secepat kecepatannya, sangat lambat di mata Jack. Dia segera mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan lawannya sebelum meremasnya dengan lembut. Retakan. Suara renyah bisa terdengar dan lengan pria berjanggut itu patah dari pergelangan tangan ke bawah. Jika bukan karena kulit dan tendonnya yang tertahan, itu pasti sudah jatuh ke tanah. Ah, belati pria berjanggut itu langsung jatuh ke tanah. Rasa sakit yang sangat menyiksa itu menyebabkan wajahnya kram. Setelah berbunyi keras, seluruh tubuhnya mundur kembali. Jack tendangan belati dengan ujung kakinya yang menyebabkan belati itu langsung menembak dan menusuk paha pria botak itu saat dia bersiap untuk menyerang. Ah, pria botak itu berteriak kesakitan dan ekspresi terlihat sangat pahit saat itu juga. Kilatan yang mengejutkan bisa dilihat dari sudut matanya. Tidak hanya kecepatan Jack yang sangat cepat, gerakannya juga mengalir seperti udara yang mengalir. Siapapun yang bisa melakukan ini akan sangat rumit. Sepertinya dia bisa melihat dengan jelas setiap gerakan mereka. Namun, pria botak itu juga kejam. Dia segera menarik belati dari pahanya sementara darah segar dimuntahkan seperti geyser. Dia kemudian mengambil belati dan mulai menyerang Jack. Ketika dia menyerang dengan belati, dia memutar di ujung bibirnya. Itu karena serangan 3 pria lain dari arah yang berbeda telah mendarat. 4 pria kecuali pria berjanggut dengan lengan patah menyerang Jack dari 4 arah yang berbeda. 4 musuh yang kuat telah mengepung Jack dan berdasarkan sudut serangan, mustahil bagi siapapun untuk menghindar. Pria ketiga lainnya semuanya merasa Jack tidak akan pernah bisa melarikan diri kali ini. Namun, yang bisa mereka lihat pada saat itu hanyalah kabur. Dengan satu lompatan, gerakan Jack begitu cepat. Dia berubah posisi menjadi sangat aneh, benar-benar menghindari serangan mereka. Dia kemudian datang di belakang salah satu dari mereka dan dengan tendangan menyapu. Pria itu jatuh ke tanah. Ketika 3 pria lainnya menyadari ada yang tidak beres, serangan Jack sudah beraksi. Tidak butuh waktu lama bagi ketiga pria itu untuk jatuh ke tanah. Ada belati lain di tangan Jack. Gambar naga kuno diukir di tubuh belati. Belatinya sangat tajam dan tepat ketika keempat pria itu baru saja berdiri. Jack membuat tebasan lingkaran penuh sementara keempat pria itu berdiri membeku di tempat yang sama. Keempat pria itu langsung tersungkur. Ketakutan masih segar di mata mereka dan luka tebasan besar terlihat di leher mereka. Karena betapa cepatnya kecepatan Jack, belati itu tidak ternoda oleh darah dan butuh 2 hingga 3 detik agar darah mulai mengalir dari luka tebasan di leher mereka. Tidak mungkin. Pria berjanggut yang lengannya patah itu sangat ketakutan. Dia kehilangan ketenangannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan dengan serangan penuh ke arah Jack oleh 5 orang yang sangat kuat, akan berakhir seperti ini. Dia skeptis bahwa orang ini bukan veteran biasa. Orang ini pasti sangat kuat. Dia mungkin benar-benar seorang wali kota. Saat dia melihat keempat mayat yang tergeletak di tanah, pria berjanggut itu tidak lagi peduli jika Tuan Muda Ruben hidup saat dia berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, bahkan dengan peluang yang diberikan Jack kepadanya, dalam 2 detik, luka tebasan juga terlihat di leher pria berjanggut itu. Dia memiliki ekspresi ketakutan yang sama saat dia jatuh ke tanah. Baru pada saat itulah Ruben menyadari betapa menakutkannya Jack.
Kelima harimau itu sebenarnya dibunuh sendirian olehnya. Tidak, tidak mungkin. Siapa sebenarnya kamu? Jika kamu bukan Marshal maka kamu harus menjadi Raja Perang. Ruben tahu tidak ada jalan keluarnya karena kakinya sudah terluka. Meskipun dia takut, dia tidak punya niat untuk melarikan diri karena pengungsinya tidak mungkin. Awalnya, saya berencana untuk membiarkan Anda hidup setelah mendapatkan 3,8 juta saya. Setelah Jack tersenyum, dia menambahkan, namun, syarat yang kami setujui adalah agar Anda tidak memainkan trik apapun ketika saya mengizinkan Anda menelepon. Saya tidak berharap Anda tidak menghargai kesempatan terakhir Anda. Anda hanya memiliki diri sendiri. Menyalahkan. Siapa sebenarnya kamu? Marsekal atau Raja Perang? Ruben tampak tidak senang dengan kematiannya sendiri karena dia menolak untuk percaya bahwa Jack hanyalah seorang pensiunan veteran. Namun, Intel Sena mengatakan kepadanya bahwa bocah ini baru saja bertugas di militer selama 5 tahun dan dia membuat beberapa kontribusi kecil. Tidak ada yang cukup signifikan. Tebak lebih tinggi. Ruben selalu berpikir dia cukup cerdas. Oleh karena itu, jika Jack bukan seorang Marshal, dia akan menjadi Raja Perang. Karena hanya dalam situasi itu seseorang dapat membunuh 5 pembangkit tenaga listrik klan Dewa Naga mereka. Posisi di atas Raja Perang adalah 9 Dewa Perang. Namun, identitas mereka semua diumumkan di TV oleh karena itu, semua orang tahu siapa mereka. Di antara 9 dari mereka, tidak ada yang bernama Jack White dan dia ingin dia menebak lebih tinggi. Tidak mungkin. Mungkinkah ada Dewa Perang bertahan? Kamu tidak dipublikasikan. Ruben mengerutkan kening dan dia tahu bahwa dia akan segera mati karena Jack tidak akan pernah pergi. Namun, dia ingin tahu siapa sebenarnya pria ini. Tiba-tiba dia memiliki momen eureka saat dia tersentak dan berkata, kamu adalah prajurit tertinggi. Ya, harus begitu. Prajurit tertinggi awalnya direncanakan untuk dipublikasikan tetapi dibatalkan pada menit terakhir. Oleh karena itu, identitas prajurit tertinggi telah menjadi misteri. Dengan pemikiran itu, hati Ruben terguncang. Dia tidak pernah berharap untuk melewati pejuang tertinggi hanya dengan 3,8 juta dolar. Keberadaan prajurit tertinggi adalah puncak dari semua Daxia. Seseorang yang mampu memanggil angin dan hujan sesuka hati. Haha, akhirnya. Dia tertawa bahak ketika dia berkata, saya benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa saya akan dapat bertemu dengan prajurit agung yang agung. Baiklah. Setelah melihat wajah aslinya, saya tidak menyesal mati. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri sambil mengertakkan gigi dan berkata, ayo sekarang. Lakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Kamu akan berterima kasih. Jack tidak pernah menyangka anak ini akan berperilaku lebih seperti seorang pria setelah kematian. Jack membuat garis miring berbalik, dan berjalan menuju kedua kotak kulit. Dia berkata, saya awalnya bermaksud untuk sepenuhnya meratakan klan Dewa Naga tetapi karena Anda menyambut kematian dengan cara yang begitu jantan, saya akan membiarkan ayah dan kerabat Anda hidup. Pria manapun yang tidak menunjukkan rasa takut akan kematian adalah sesuatu yang bisa dihormati Jack terlepas dari perbuatan jahat apapun yang telah dilakukan pria itu. Ketika dia mendekati kotak kulit, Jack mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lana. Setelah meninggalkan pesan, dia kembali ke kota dengan kotak-kotak itu. Kau kembali dengan uang itu. Ketika dia baru saja memasuki halaman, Fiona berlari ke sana kemari dengan penuh semangat. Ketika dia melihat kedua kotak kulit di tangan Jack, Fiona sangat gembira saat dia berkata, luar biasa. Sepertinya uang saya telah kembali. Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil kotak-kotak itu, meletakkannya di lantai, dan membukanya untuk melihatnya. Astaga, ini benar-benar kembali. Uangku. Oh uangku. Fiona sangat emosional saat dia memberi kedua tumpukan uang ciuman masing-masing. Oh ibu mertua. Uang benar-benar kotor dan penuh dengan kuman. Jack tertawa getir saat dia mengingatkan. Fiona mendongak dan memutar matanya ke arah Jack sebelum berkata, aku tidak peduli apakah itu penuh dengan kuman atau bahkan jika itu diracuni dan selama aku diracuni sampai mati oleh uang, aku akan sepenuhnya menerima. Jack merasa tidak nyaman setelah mendengarnya ketika dia berkata, kamu harus cepat-cepat dan menjauhkan mereka hanya untuk memastikan tidak ada orang lain yang lewat memperhatikannya. Uang tidak boleh diekspos ke publik. Mengerti? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.